Sudah kembali Bapak Ibu dan teman-teman semua. Eh, jangan lupa presensi yang di-share oleh Mbak Aziza, Mbak Isna, nggih, ada di chat room. Eh, ada yang diskusikan teman-teman. Berarti ada waktu 1 minggu ya, hampir 1 minggu untuk menyelesaikan UTS-UTS dari Bapak Ibu dosen masing-masing mata kuliah ya. Setelah tanggal 3 kan berarti off kuliahnya. Ada yang mau didiskusikan? Rasanya sudah capek ya. Ya Allah, perjuangan luar biasa. Mau diskusi apa? Ini untuk UTS-nya diminta Bu Prof Lulu apa? UTS Belum, untuk Bu. mata kuliah ini. Belum, Bu. Gimana? Belum tahu, Bu. Oh, belum. Iya. Kirain pertemuan ke-6 sudah dikasih kisi-kisinya. Oh, alah. Nanti tahunnya gimana berarti? Di SIM-nya langsung mendadak. Biasanya Biasanya gitu. diberikan soal pas itu, Bu, pas hari hanya dikerjakan. Hmm. Kalau sudah tahu kan dicicil ya. Dicicil mengerjakan. Mana teman-teman ada yang mau didiskusikan? Hmm. Saya bertanya, Bu Maya, Nggih, terkait pernyataan penjaminan ini, kan biasanya kan dicantumkan di pelaporan keberlanjutan ya, Bu. nggih. Nah, itu kan kalau penjaminan itu kan berarti membuktikan bahwa maksudnya dari laporan keberlanjutan tersebut maksudnya keandalan informasinya bagus seperti itu. Nah, apabila Nggih. misalnya ketika proses ini ya Bu, engagement tersebut ternyata bukti-bukti yang ditemukan itu misalnya tidak tidak cukup atau tidak Tidak mendukung, memadai. mungkin Nggih. tidak memadai, apakah eh, apa namanya hasil dari apa ya audit maksudnya nggih audit Mm-mm. keberlanjutan ini Asuransinya, nggih. perlu disampaikan di pelaporan keberlanjutan apa atau boleh tidak disampaikan atau seperti apa Bu kelanjutannya dari setelah melakukan kegiatan asuransi tersebut Bu. Terima kasih. Nggih.
Disampaikan Mbak, biasanya ada beberapa perusahaan itu secara detail. Kalau perusahaannya sudah settle, sudah bagus gitu nggih. Itu biasanya laporan keuangannya bagus, mesti SR-nya bagus gitu. Jadi tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban, hanya membuat laporan SR, yang penting minimal ada, tidak. Tapi memang informasi semua yang terkait proses dia mencapai SR itu eh, kayak di audit itu namanya, kalau keuangan namanya WTP gitu gitu. Nah, WTP-nya sebuah assurance-nya SR itu memang disampaikan di situ. Kenapa perusahaan kami masih di tahap tahap misalnya, kalau di anu kan kalau ada penghargaan kan proper gitu ya. Kenapa perusahaan kami mendapatkan proper hanya di bukan di emas tapi di hijau green? Karena ini dijelaskan pada saat proses adjustment seperti ini, kami gitu ya. Jadi proses adjustmentnya lama di situ, misalnya sekian tahun. Kemudian bukti yang kami bukti yang assurance-nya provider tadi ya, itu belum cukup meyakinkan asuransi provider untuk apa namanya, mengeluarkan bahwa dia layak untuk mendapatkan gold. Itu disampaikan biasanya kalau perusahaan itu memang settle yang bagus. Nih, jadi sebenarnya kembali lagi ke asuransi providernya dan ke perusahaannya gitu. Ada juga yang tidak juga, Mbak, mengekip ngekip itu gitu ya, karena memang dampaknya adalah reputasi perusahaan, sekali lagi citra perusahaan ke reputasi ke nilai perusahaan gitu ya. Artinya ada beberapa item yang memang perlu di-keep untuk menjaga reputasi dia ya, karena kalau enggak kan nanti investor menarik sahamnya ya, kita kemudian investor tadi pindah ke perusahaan yang lain gitu. Kalau biasanya di dalam apa proses pengikatan seperti itu biasanya memakan waktu berapa lama, Bu? Kan biasanya kan disebutkan di dalam kontrak misalnya itu jangka waktu berapa bulan misalnya itu apakah maksudnya sampai kira-kira biasanya itu loh Bu, maksudnya berapa bulan Bu untuk kegiatan penilaian dari provider asuransi tersebut? Penilaian laporan keberlanjutan untuk assurance-nya Oke. ini membuatnya atau mengassurance-nya ya. Masa pengikatannya itu loh Bu sampai menghasilkan eh, menghasilkan pernyataan penjaminan dari pihak providernya itu. Oh, dari persetujuan penerimaan tadi ya, langkah-langkah step tadi ya. Yang go terakhir itu tuh Mbak, yang tadi slide pertama itu ya. Oke, ya. Hmm. Jadi secara umum itu waktunya, secara umum ya, ini biasanya secara umum itu 4 sampai 12 minggu ya untuk proses assurance tadi atas laporan sustainability report. Ini proses assurance-nya ya. Tapi untuk durasi apa namanya, assurance-nya laporan SR itu bisa juga mencapai 1 sampai 3 bulan. Jadi ini tergantung tadi kompleksitasnya, kemudian eh, persyaratannya, kompleksitas sama syaratnya itu dipenuhi nggak dalam proses audit penjaminan atas laporan SR tadi. Itu kalau kita mengassurance SR ya. Jadi pada umumnya itu 4 sampai 12, tapi ada juga perusahaan itu apa namanya, assurance provider itu menginsurance SR itu 1 sampai 3 bulan. Ya, Bu, cukup, Bu. Karena kalau semakin lama ya biasanya itu ya, Mbak dan teman-teman, apa namanya, Mbak Rani dan teman-teman ini
bukti tadi loh. Kalau buktinya dipenuhinya apa namanya tidak tersedia dari perusahaan, dari klien kita kan kita nyari ya. Ya kan kita nyari membuktikan apa yang ditulis kan. Apa yang ditulis dalam laporan SR kan gitu. Nah, itu yang bikin apa namanya ya? Yang bikin lama biasanya kan di situ ya. Tapi kalau itu kesesuaian, tapi kalau proses dari engagement yang panah-panah tadi yang ada di slide saya, itu sebenarnya juga hampir sama, 1,5 sampai 3 bulan gitu. Jadi ya tergantung saya penerbitan ya, penerimaan engagement sampai terbitnya go tadi penerimaan penerbitan laporan SR itu 1,5 sampai 3 bulan. Itu apa namanya ya? eh Lamanya ya, lamanya sampai segitu. Tapi ada umumnya, ada juga perusahaan yang setengah. Jadi sedikit maksudnya, bukan setengah, tapi sedikit, yaitu di kisaran 6 sampai 12 minggu. Ya, jadi kalau untuk menginsurance itu 4 sampai 12 minggu. Kalau yang ini penerimaan engagement sampai terbitnya laporan SR itu 6 sampai 12 minggu. Nah, ada juga tadi makan waktu yang lama 1,5 sampai 3 bulan. Misalnya ya tadi, kalau kita menerima engagement dengan klien, kita kan harus mencari informasi kenapa perusahaan itu atau klien kita itu memilih memilih engagement dengan assurance provider dari kita, kan gitu ya. Padahal sebelumnya dia sudah ada dengan assurance provider yang lain. Kenapa diganti dengan kita? Kita harus mencari informasi itu dulu. Ya, menggali informasi sebanyak mungkin sampai akhirnya kita deal atau menerima engagement dari assurance tadi. Gitu. Jadi sebenarnya prosesnya waktunya jedanya sebenarnya hampir sama antara penerimaan dengan mengassurance itu 1,5 sampai 3 bulan. Tadi kan 1 sampai 3 bulan juga. Itu di maksimal paling lama nggih. Paling cepat ya, tadi ada yang 4 minggu, 12 minggu. Yang penerimaan ada yang 6 minggu. Seperti itu, Mbak Rani dan teman-teman. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya sama Mbak Rani. Jadi selain apa namanya tadi ya, butuh informasi tambahan itu biasanya juga ada eh, kebutuhan ya, permintaan atau kebutuhan dari pemangku kepentingan. Jadi kalau pemangku kepentingan misalnya ingin segera SR itu diterbitkan, maka ya asuransi providernya harus kerja keras untuk menghasilkan secepatnya dalam kurun waktu 12 minggu gitu. Jadi biasanya apa tadi karena kebutuhan pemangku kepentingan kan biasanya memberikan deadline. Saya bisa nggak laporan SR ini untuk besok awal November itu sudah saya dapatkan misalnya. Nah, itu dalam waktu 6 sampai 12 minggu harus kerja keras untuk menghasilkan laporan SR gitu. Jadi selain tadi ya menggali informasi tapi juga ada kebutuhan tadi. Teman-teman tahu istilah greenwashing ya? Nah, ini salah satu assurance laporan SR itu ya ini teman-teman. Assurance laporan keberlanjutan ya. Memitigasi resiko reputasi tadi dan tuduhan greenwashing tadi. Jadi kalau greenwashing kan ini ya memberikan citra palsu ya bahwa perusahaan itu tuh ramah lingkungan, klien kita tuh ramah lingkungan gitu ya. Tapi pada kenyataannya tidak kan gitu ya. Nah ini assurance providernya harus bisa tadi
ya meyakinkan bahwa perusahaan klien atau klien tadi kliennya itu tidak melakukan greenwashing. Salah satunya menghindari tuduhan tadi, teman-teman. Jadi kalau ada apa namanya ya, ada yang melempar isu, oh ternyata perusahaan ini gitu, dilalah, kebetulan gitu ya. Kebetulan yang menjadi isu itu adalah klien kita. Nah, itu mungkin bisa di apa namanya ya, bisa permintaan kebutuhan tadi oleh pemangku kepentingan sehingga diterbitkanlah, segera diterbitkan assurance laporan keberlangsungan milik kami untuk tadi memitigasi resiko, reputasi, dan tuduhan greenwashing. Ini lagi apa namanya ya? Saya sudah meneliti tentang greenwashing itu muncul di majalahnya Malaysia, teman-teman. Sebelum mencuat apa ya mencuat lagi isu ini trending lagi ya. Itu sudah pernah saya tulis alhamdulillah terbit di majalah apa namanya Malaysia di tahun 2000-an atau 2021 mungkin. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Greenwashing lagi hot-hotnya ini. Izin bertanya, Bu Maya. Ye. Kalau asuransi tadi, kok greenwashing-nya ternyata Mm-mm. sama perusahaan, oh iya ini ada greenwashing, itu tindakan selanjutnya seperti apa, Bu? Atau pembetulan laporan, atau memang dia memang asuransinya seperti apa adanya, bahwa sesuai penilaian dari asuransinya, itu gimana, Bu, nanti? Ya, hendaknya harusnya ya disampaikan ya, disampaikan kalau perusahaan ini melakukan greenwashing, harusnya asuransi. Tapi kan kadang asuransi itu kalau di auditor itu kan memberikan ini ya, jurnal koreksi ya. Sebelum diterbitkan laporan auditornya, auditannya itu kan diberikan jurnal koreksi. Nah, jurnal koreksi ini mau dikoreksi sesuai saran tadi masukan gitu, atau mau ya sudah apa adanya. Nanti dampaknya adalah ke opininya kan gitu ya. Nah, kalau yang ini berarti harusnya kalau untuk greenwashing ini yang ada di laporan SR ternyata diidentifikasi oleh assurance providernya, dia ada melakukan tindakan greenwashing kan gitu ya. Nah, ini harusnya apa namanya ini meningkatkan pengawasan dan ini perannya audit independence ya. Nah, ini harusnya apa namanya ya, dimaksimalkan ya. Jadi fungsi independen ini ya, ini harusnya auditor independen ini harusnya dimaksimalkan dia sebagai pengawas. Nah, ini eh, artinya kalau sudah ada pengawasan dari auditor independen yang kredibel, itu bisa membantu memastikan bahwa laporan itu tidak mengandung klaim yang tadi menyesatkan, artinya salah satunya adalah klaim tindakan greenwashing. Ya, harusnya pengawasan ini dilakukan secara rutin, tidak hanya pada saat ada eh, tindakan-tindakan tertentu ya. Jadi kadang itu eh, perusahaan itu bergerak itu kalau sudah ada kejadian ya. Jadi tidak ada apa namanya preventif sebelumnya. Nah, harusnya ada namanya monitoring evaluasi dan seterusnya sehingga tadi meminimalisir resiko tadi adanya greenwashing.
Kemudian apa namanya adanya ini bisa juga dilakukan dengan tadi pengukuran atau indikator. Jadi si assurance assurance provider itu mungkin bisa memberikan apa namanya kalau di sisi auditor kan ada jurnal koreksi lah ini bisa bisa memberikan masukan. Jadi bisa nggak indikator sebelum SR terbit itu bisa diterbitkan secara nganu kan di apa namanya di audit dulu ya oleh assurance provider. Nah itu bisa salah satunya menggunakan indikator atau pengukuran lain sehingga temuan greenwashing tadi itu bisa diminimalkan sehingga memang tidak perlu muncul di laporan SR gitu. Jadi eh, itu diberi masukan ya. Jadi assurance provider itu memberikan masukan kepada klien indikator atau pengukuran ya yang terukur dalam pelaporan keberlanjutan. Jadi nanti eh, apa namanya semua pihak ya termasuk perusahaan itu dapat melakukan evaluasi. Evaluasinya adalah evaluasi yang objektif dan terukur. Tapi harus indikator pengukurannya itu harus mengikuti standar internasional dan tidak bersifat ambigu, ragu-ragu tidak. Tetap ada rujukannya. Kenapa menggunakan indikator A, kenapa menggunakan indikator B gitu ya. Harusnya misalnya menggunakan indikator A. Ternyata pada saat kita menggunakan indikator A, itu ada temuan tindakan greenwashing. Berarti assurance provider memberikan indikator alternatif. Bisa nggak menggunakan indikator B? Nah, pada saat menggunakan indikator yang lain yang B tadi, tetap digunakan rujukan. Ya, standarnya adalah standar internasional. Karena acuan pertama kali pada saat menyusun laporan SR adalah internasional tadi AA 1000, GRI, dan seterusnya. Seperti itu, Mbak, dan teman-teman. Jadi sebenarnya intinya hampir sama dengan keuangan gitu ya. Sebelum laporan itu terbit muncul di publik, maka di assurance dulu. Di assurance ini nanti memberikan masukan-masukan. Ya, mau dilakukan, ya monggo. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Tapi dampaknya adalah tadi. Berarti ada temuan greenwashing ya berarti publik tahu. Sama dengan keuangan. Oh ternyata ada tindakan earning management gitu dan seterusnya itu eh, pemangku kepentingan itu akan tahu entah itu investor, kreditor dan seterusnya. Ada lagi, teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi? Jadi kalau teman-teman punya perusahaan gitu ya, mau memilih atau menunjuk assurance dari assurance provider itu hendaknya ya assurance-nya tadi paham. Ya, paham tentang standar assurance-nya. Misalnya kalau yang di internasional berarti kan International Standard on Insurance Engagement itu kan yang 3000 ISAI 3000. Kemudian agak ada yang namanya AA 1000 AS tadi ya, Accountability Assurance Standard. Ya, dia harus paham itu gitu ya. Kita harus memilih assurance yang paham tentang standar assurance-nya gitu. Kemudian juga dia punya keahlian lintas sektor dan paham konten bisnis, konteks bisnis yang kita jalani dia paham. Gitu nggih.
Kemudian apa namanya, assurance provider tadi melakukan proses yang transparan. Ya, artinya menyajikan rencananya juga terbuka dengan kliennya, metodologi kerjanya dari awal hingga akhir itu diungkapkan dengan jelas, disampaikan gitu ya, disampaikan dengan jelas kepada klien. Kemudian ruang lingkup pekerjaannya, kriterianya apa itu disampaikan, jadwalnya gitu ya. Kami akan menginsurans selama 4 minggu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, itu disampaikan semua, transparan prosesnya pokoknya. Metodologinya jelas ya. Jadi memang alurnya tadi eh, dari A sampai Z itu memang clear ya. Kemudian reputasi dari assurance provider kita juga pertimbangkan sebagai kalau dari sisi perusahaan kita harus mempertimbangkan reputasinya. Reputasinya bagus apa tidak. Kalau dia dari sisi auditor mungkin bisa melihat dia kategori dalam kelompok Big Four atau ya Big Four atau tidak. Nah, itu sama dengan asuransi provider. Reputasinya bagaimana, rekam jejaknya bagaimana gitu ya. Karena sudah menggunakan adanya big data, harusnya klien mudah ya, mudah untuk melihat rekam jejak dari asuransi provider tadi. Oh, ternyata dia pernah punya masalah dengan ini. Oh, ternyata dia aman saja gitu ya. Rekam jejaknya bagus, reputasinya bagus gitu ya. Kliennya juga klien besar-besar, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dilihat, apalagi sudah ada di data ya. Jadi, informasi apapun terkait dengan assurance provider bisa kita peroleh. Seperti itu, teman-teman yang apa namanya, beberapa kriteria atau persyaratan yang harus kita lihat dalam memilih assurance provider. Jadi jangan asal gitu nggih. Tapi dilihat dulu backgroundnya, rekam jejaknya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, kalau belum ada 15 menit sebelum kuliah jam kedua. Ada kuliah lagi nggih jam 19 nggih? Oke, berarti ada waktu istirahat untuk sholat isya juga. Oke, dan dinner makan malam. Oke, teman-teman kita akhiri pertemuan 7 hari ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi, disimpan dulu. Kita diskusi lagi di pertemuan setelah Meet. Berarti di tanggal 17 ya ketemu lagi. 17 itu kan Senin, berarti kita 18 di hari Selasa. Gitu ya teman-teman, nggih. Mohon maaf kalau jika banyak salah dan kekurangannya. Kita ketemu tanggal 18. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka. Sekali lagi terima kasih matur nuwun atas kehadirannya, joinnya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Matur wabarakatuh. Terima suwun, Bu kasih Maya. Oke, semuanya. Salam, Bu. sami-sami teman-teman semua. Nggih. Sehat-sehat. Amin. Aman nggih, nggak banjir nggih. Kondisi teman-teman aman semua nggih. Oke, Aman, sip. Bu. Alhamdulillah. Amin. Nggih, monggo pamit.